Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, dari Bukit Sion saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6. Sebelum kita membaca, mari kita meminta pertolongan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengangkat puji dan syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini, pagi yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan memberi kami hikmat sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema Gembala yang baik. Gembala yang baik. Ibu bapa, saudara-saudari, gembala adalah seorang yang menjaga hewan ternak peliharaan mereka. Gembala yang baik mengusahakan yang terbaik untuk ternaknya. Gembala yang baik memelihara ternak dengan baik. Ia memberi makan, minum, bahkan membuatkan kandang atau tempat yang nyaman untuk ternaknya. Bacaan kita pagi hari ini, pemazmur menyebut Tuhan sebagai gembala yang baik dalam ayat 1. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan, sang gembala yang baik, tidak akan membiarkan umatnya atau domba-dombanya hidup dalam kekurangan, tetapi Ia akan selalu membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau dan membimbing ke air yang tenang. Ibu bapa, saudara-saudari, padang yang berumput hijau dan air yang tenang melambangkan tempat yang subur dan makmur. Di sana Tuhan menyediakan segala kebutuhan setiap domba-dombanya. Ia menyediakan makanan rohani dan menyediakan makanan jasmani. Ini menggambarkan betapa besar kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap umatnya. Ia memberikan segala
kebutuhan kepada setiap domba-dombanya. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 14, Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik bahkan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ia berkorban untuk keselamatan dan kemakmuran domba-dombanya. Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik, bahkan ia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ini menyatakan bahwa betapa besar kasih Tuhan kepada domba-dombanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia sehingga ia mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa. Ibu bapa, saudara-saudari, dari keseluruhan bacaan kita ayat 1 sampai ayat 6, mau menyatakan kepada kita bahwa jika kita hidup dalam Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhan menyediakan kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani untuk kita. Dia menyertai kita dalam segala keadaan kehidupan kita, baik ketika kita senang maupun ketika kita mengalami banyak pergumulan. Di sana ada Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, ibu bapa, saudara-saudari, jangan pernah khawatir akan apapun juga, karena Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita. Yang harus kita lakukan yaitu terus berserah pada Tuhan dan memohon pimpinannya serta hidup dalam ketaatan kepadanya. Tuhan menolong kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, kasih-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah kami. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami dengar dan kami baca pada saat ini, Tuhan menolong kami, dan firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, namun mengambil bagian dalam kehidupan kami, serta menguatkan iman kami, sehingga kami tetap teguh dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati makanan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga semuanya itu menjadi saluran kesembuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan kesehatan, sehingga dalam masa tua mereka tetap meyakini dan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang pada saat ini berduka cita. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberi kekuatan, kesehatan, serta penghiburan yang sejati dan pengharapan kepada mereka. Sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, namun senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin kami, beri kekuatan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. Nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, terima kami yang datang kepadamu. Kami berdoa di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus